Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mula Masturina. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor peserta PPG 20090046547. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik uji kinerja UKM PPG 2022 dengan topik eksplorasi perencanaan karir dengan teknik Project Based Learning di SMPN 1 Kiara Pedas Purwakarta. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mau mengikuti layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Tadi pelajaran ujiannya apa? Mata pelajaran apa? Bahasa Sunda. Oke, bisa? Alhamdulillah, semoga semua anak-anak Ibu mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, hari ini kita mau ngapain sih sebenarnya ya? Nah, hari ini kita mau bimbingan klasikal, mengambil tema yaitu eksplorasi perencanaan karir. Ya, di bagian apa? Di bagian SMA dan SMK. Sok, Ibu tanya, Cung di sini yang udah kekeh mau masuk SMA atau SMK? Alasannya sudah tahu? Belum, ya. Nah, Cung di sini yang udah tahu SMA kelebihannya apa, SMK kelebihannya apa? Nah, belum tahu ya. Nah, kalau yang belum tahu, makanya nanti akan Ibu kasih tahu. Nah, dalam bimbingan klasikal ini kita punya tujuan, ya. Nah, tujuannya apa? Ibu berharap setelah dari kalian mengikuti bimbingan klasikal ini, kalian bisa yang namanya mengerti dan paham pentingnya perencanaan karir. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan nih kelebihan dan kekurangan SMA dan SMK. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menuangkan dari apa yang sudah kalian tahu dalam bentuk mind mapping perencanaan yang nanti akan kalian ikuti, ya, karena yang namanya perencanaan itu adalah penting. Nah, sebelum itu ya, karena sekarang udah siang, kalian pasti bete, pasti nggak enak ya. Kita pemanasan dulu, oke? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ikuti Ibu ya. Semuanya ikuti Ibu. Tangannya di kanan. Goyang-goyangkan. Tangannya ke atas. Putar-putar. Tangannya ke depan. Putar-putar. Pegang pundak. Pundak. Putar lagi. Belum konsentrasi. Pegang hidung. Oke. Satu kali lagi. Pegang pipi. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Oke, tepuk tangan berarti. Silakan semuanya duduk kembali. Ya. Nah, udah seger? Nah, kalau udah seger, sekarang coba kalian buka HP-nya. Di situ ketik www.menti.com.
Kom. So, kalau yang belum, silakan. Nah, kalau sudah dibuka di situ harus ada pin ya. Masukin pin. Pinnya ada 49537744. Nah, ya. Di situ kita akan namanya layanan bimbingan konseling eksplorasi perencanaan karir. Sekarang Ibu ajak kalian membayangkan sesuatu. Mari kita bayangkan. Ya. Kita bayangkan ceritanya kita mau jalan-jalan dari Purwakarta ke Jogja. Ya. Purwakarta ke Jogja nih. Kira-kira apa aja yang harus disiapkan? Silakan tulis di situ. Apa yang harus disiapin? Sok, tulis. Ceritanya kita mau jalan-jalan dari Purwakarta ke Yogyakarta. Silakan tulis apa yang mau kalian bawa. Persiapan apa yang harus disiapin. Oke, tadi apa? Ada bekal, ada uang, kebutuhan sehari-hari, uang jajan, alat apa? Alat mandi, alat makan, peralatan sholat, baju salin, handphone, power bank, air minum, snack, ya, bekal, apalagi? Uang, terus, udah? Udah. Nah, sekarang kita coba bayangkan kira-kira ya dari Purwakarta ke Jogja itu nggak punya persiapan apa-apa. Mau gimana? Boro-boro nyampe ke Jogja, gitu kan? Di Purwakartanya aja udah riweuh, udah pusing, aduh mau gimana gitu kan ya. Nah, berarti dari situ kita tahu yang namanya perencanaan karir itu penting. Nah, jadi kita bayangkan gimana kalau masa depan kita tidak direncanakan. Kira-kira akan seperti apa? Jihan, menurut Jihan, kira-kira kalau masa depan kita tidak direncanakan akan seperti apa? Bingung mau ngapain. Terus apa? Gak ada tujuan. Terus? Apalagi? Ya, sama halnya dengan kita kalau mau jalan-jalan, kalau nggak ada persiapan otomatis berantakan. Nah, dari situ menurut Kak, dari situ kita punya yang namanya langkah-langkah untuk membuat perencanaan karir. Baca silahkan. Keluar nggak? Ini masih ini. Oke, baca teh nomor 1 apa? Ya. Ketahui jenis karir yang dipilih. Apakah mau masuk kesehatan? Atau mau masuk bintara buat laki-laki? Atau mau masuk bisnis dagang? Atau mau jadi guru? Ya, harus tahu yang namanya jenis-jenis karir. Oke, bacain. Apa nomor 2? Yang suka menghafal jadi dokter keren. Yang suka hitung-hitungan jadi arsitek.
yang suka olahraga nih ya. Jadi atlet atau polisi ya. Nah, harus sesuaikan. Nomor 3 apa? Teh, baca. Pilih jalur pendidikan atau pelatihan yang sesuai. Nah, pilih jalur pendidikan. Mau jadi polisi tapi masuknya ke kedokteran ya, Bu nggak? Kalau misalnya mau sekolah bisnis, tiba-tiba disuruh apa? Tiba-tiba disuruh nyuntik orang. Cocok gak? Enggak. Otomatis kalau yang mau bisnis berarti ke sekolah bisnis. Kalau misalkan mau jadi dokter berarti ke kedokteran. Kalau mau jadi polisi berarti harus ke Akpol, Akademi Polisi. Ji, baca selanjutnya nomor 4. Analisis kesulitan dan kemudahan yang mungkin akan kamu hadapi. Nah, analisis kesulitan dan kemudahan. Kira-kira gampang nggak nih ya? Susah nggak kira-kira? Atau misalkan saingannya banyak apa enggak? Kan kita harus analisis itu ya. Nah, seperti itu. Yang nomor 5, Teh, baca. Cobalah minta nasihat dari orang yang ahli atau guru BK. Nah, kalau kalian masih bingung ya, silahkan tanya ke guru BK. Atau misalkan, ibu, paman aku ada yang jadi pilot, tanya ke beliau ya, Pak, Mam, gimana caranya bisa jadi pilot gitu kan ya. Nah, tanya ke orang yang lebih ahli. Dan yang keenam, sesuaikan dengan kondisi keuangan. Itu yang sering didapati masalah ketika kondisi keuangan yang tidak cukup. Jadi harus disesuaikan juga. Gitu ya. Paham dari situ? Paham. Oke, next. Nah, menurut kalian perencanaan karir itu penting banget atau nggak terlalu penting? Isi. Wah, penting banget ya. Ternyata sangat penting. Oke, sekarang kita pindah ke SMA, MA versus SMK. Karena kita setelah lulus SMP itu pasti punya 2 pilihan, 3 bahkan. Mau masuk SMA, MA atau SMK. Sudah tahu perbedaannya apa? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Kita coba baca. Nah, terus masuk. 9, 3, 7, 4. So, mau baca? Memiliki masa pendidikan 3 tahun, kadar teori 75% dan praktik 25%. Pelajaran agama lebih banyak di MA daripada SMK. Nah, SMA itu punya teorinya lebih banyak ya, 75% dan prakteknya cuma 25%. Masa pendidikannya 3 tahun, kelas 10, 11 dan 12. Dan pelajaran agama itu lebih banyak di MA. Kayak fikih, akidah, akhlak itu ada di MA. Beda dengan SMA, kalau SMA hanya PAI aja. Gitu ya. Oke, next. Nah, peminatan jurusan. Sudah tahu peminatan jurusan? Nah, kalau di SMA beda dengan SMP, kita nggak ada peminatan jurusan. Kalau SMA itu kita sudah ada di jurusan. Jurusannya ada apa aja, Bu? Ada matematika, IPA. Yang seneng sama ngitung, suka matematika, suka IPA, mangga masuknya IPA. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Yang suka menghafal, yang suka menganalisis ya, silakan masuk IPS. Terus yang suka berbahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis dan lain-lain itu dimasuknya bahasa. Dan ada di MA itu jurusan agama. Khusus yang suka tahfiz ya, tarbiyah dan lain-lain di SMA ada. Nah, di MA tuh ada. Ya. Nah, sekarang kelebihannya
Yang pertama adalah fleksibel untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Jadi yang mau masuk ya, yang mau masuk perguruan tinggi lebih baik di SMA ya, karena lebih fleksibel ya. Terus dikhususkan bagi siswa yang belum paham minat bakatnya ya. Kenapa? Karena di SMA itu kalian masih bisa eksplor lebih banyak. Beda dengan SMK. Kalau SMK itu udah, kalau jurusannya itu ya udah itu yang dipelajari. Kalau SMA enggak, lebih umum. Gitu ya. Nah, dan dapat lebih mendalami dan mempelajari teori. Ya, teori itu apa aja? Misalkan IPA. Yang kalian tahu IPA itu ya hanya IPA. Kalau di SMA kan ada fisika, ada biologi, ada kimia. IPS, kalau kalian tahu di sini adalah IPS aja, ternyata ada geografi, ada ekonomi, ada sosiologi, ya, ada sejarah juga, gitu ya. Nah, makanya dapat lebih memahami pelajaran dan teori. Sekarang kita pindah ke kekurangannya. Materi tidak terlalu fokus ya. Terlalu umum ya, dan kurang cocok bagi yang mau lulus langsung kerja, karena lebih cocok yang mau masuk kuliah di SMA itu ya gitu. Oke, next kita SMK sekarang. Baca. Masa memiliki masa pendidikan 3 tahun. Kadar praktik 75% dan teori 25%. Terdapat praktik kerja lapangan di akhir masa pelajaran kelas 12. Masa 3 tahun sama dengan SMA, cuman prakteknya yang lebih banyak. Ya, kenapa SMK tuh biasanya lebih luas ya? Karena itu ada yang namanya bengkel, tempat praktikum, karena lebih banyak praktek. Terus ujiannya itu beda sama SMA. Kalau SMA ada UAS sama kayak SMP. Kalau SMK itu ada namanya praktek kerja lapangan. Jadi kalian langsung terjun kerja ke perusahaan-perusahaan yang dipilih sama sekolahnya. Gitu. Jadi memang hanya dikhususkan untuk yang mau bekerja saja setelah lulus gitu ya. Tapi Bu, bisa nggak kalau dari SMK itu langsung kuliah? Bisa. Cuman memilih jurusannya itu terbatas. Sesuai dengan apa jurusan yang kalian ambil di SMK. Misalnya masuk jurusannya jurusan IT, tiba-tiba pengen jadi bidan, bisa nggak? Ya, akan bisa masuk, tapi bisa masuknya ke jurusan IT lagi, gitu ya. Next. Nah, peminatannya banyak banget SMK tuh ya. Nggak cuman IPA, IPS, bahasa sama agama doang. SMK tuh banyak. Yang kalian tahu paling yang di SMK Kiara Pedas mungkin ya. Nah, ternyata banyak ya. Ada di teknologi dan rekayasa, teknik mesin. Mesin juga bukan hanya mesin saja. Ada mesin pesawat di SMK 12 di Bandung. Itu bengkelnya gede banget, itu isinya pesawat semua, itu SMK ya. Nah, jadi bukan cuma itu aja. Terus bisnis dan manajemen, ada yang namanya administrasi perkantoran ya, itu ada jurusannya SMK, ada ya. Terus teknologi informasi dan komunikasi yang ada di SMK Kiara Pedas. Nah, itu masuknya di teknologi informasi dan komunikasi. Terus ada kesehatan. Jangan salah, ada SMK keperawatan. Ada SMK farmasi juga ada. Ya, terus agrobisnis dan agroteknologi. Agro tuh yang sekitaran tentang perkebunan ya. Agroteknologi dan agrobisnis yang mau jadi petani milenial itu bagus banget ya agro. Ya. Terus seni dan kerajinan.
SMK tari ada. Di Bandung ada, ya. Kemudian pariwisata, manajemen perhotelan, ya, tata boga. Nah, itu ada SMK-nya. Kerjaannya masak, ke hotel, ya. Nah, itu di bagian pariwisata. Dan terakhir perikanan dan kelautan. Itu memang jarang, cuman ada di bagian yang mau jadi punya tambak ikan, ya. Yang petani-petani milenial itu bisa, kata siapa enggak, ya. Nah, kelebihannya ternyata dapat langsung terjun ke jurusan yang diinginkan. Oke, aku udah mau pengen masuk IT. Udah, yang dipelajari terus tentang IT. Nah, materi lebih fokus dengan jurusan yang dipilih, yang tadi yang Ibu sebutkan tadi, ya. Dan lebih banyak praktek. Kerjaannya praktek aja terus, ya. Jadi jarang yang buka buku kayak gitu, itu anak SMK jarang. Karena kebanyakan belajar itu praktek. Dan pendidikan dipersiapkan untuk bekerja. Jadi sangat cocok untuk yang mau lulus SMA-nya itu langsung bekerja, gitu, ya. Terus kekurangannya, tidak dapat mempelajari ilmu lainnya di luar jurusan yang dipilih. Makanya tadi kenapa Ibu bilang yang masih bingung mending masuk SMA. Tapi kalau yang udah kekeh, hatinya udah pengen masuk SMK, gitu, ya. Dan waktu sekolah lebih banyak, lebih panjang. Anak SMA paling jam 2, jam 3 udah pulang. Anak SMK jam 4, jam 5, bahkan sampai jam 7 baru pulang. Ya, karena banyak praktek dan itu kekurangannya. Gitu, ya. Nah, dari situ mau pilih yang mana? Silakan. Ibu pengen tahu mau SMA atau SMK nih? Ya nggak ngebosanin kan ya kalau pakai ini ya. Oke, kemarin kalau di 9E itu lebih banyaknya yang di SMK daripada SMA. Wah, 50-50. Nice. Tepuk tangan buat kita. Dah? Ya. Nah, dari pembahasan barusan kita udah tahu ya kelebihan dan kekurangan SMA dan SMK. Nah, sekarang Ibu, kita kan tadi awal itu adalah tujuannya adalah kita mau bikin yang namanya perencanaan karir dengan metode mind mapping, ya. Nah, sekarang silakan buka alat yang sudah Ibu beritahukan kemarin sama kalian, pensil warnanya, pensil dan lain-lain. Kalau misalkan nggak ada, Ibu ada. Coba perhatikan. Ini adalah contoh mind mapping jika Ibu jadi kalian. Ya. Yang pertama kan tadi kita ketahui dulu jenis karir yang mau kita pilih. Yang pertama, Ibu pengen bekerja di perusahaan pertambangan. Ya. Terus yang kedua, pilih jalur sekolah yang cocok. Jalur sekolahnya otomatis Ibu harus masuk SMA, tapi jurusan IPA. Terus dari SMA Ibu lulus, Ibu ingin masuk Institut Teknologi Bandung jurusan pertambangan, supaya Ibu bisa bekerja di perusahaan pertambangan Freeport. Terus tadi kan kita langkah yang selanjutnya adalah menganalisis kesulitan dan kemudahan. Nah, kesulitan akan aku dapatkan jika yang
pertama, kalau ibu masih main game lebih dari 3 jam per hari, susah dong, belajar aja susah gitu kan ya. Nah, yang kedua, nonton Korea semalaman. Itu adalah kebiasaan buruk ibu ya. Kemudian yang ketiga, masih malas belajar. Itu adalah salah satu kesulitan-kesulitan yang akan ibu hadapi ketika ibu akan mengerjakan ini. Nah, yang terakhir adalah kemudahan. Harus belajar konsisten. Ya, ibu harus belajar konsisten supaya ibu bisa dapat kemudahan. Yang kedua, nilai raportnya harus bagus. Dan yang ketiga adalah bisa bahasa Inggris. Karena pertambangan Freeport itu adalah perusahaan luar negeri yang mengharuskan ibu harus bisa bahasa Inggris. Ini kalau misalkan mind mapping yang harus ibu bikin kalau misalnya ibu jadi kalian. Nah, sekarang kalian silakan bikin seperti ini, tapi menurut versi kalian. Ya, silakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Tuh, ibu kan pakai foto tuh ya, pakai ini karena ibu pakai laptop, nggak pakai warna. Gitu. Kalau misalkan mau yang warna, ibu ada contohnya. Kakak kalian di kelas 9 seperti ini. Ya. Terus yang bagus teh Dera. Nah. Ya. Kalau misalkan mau dikasih warna boleh, kalau misalkan hanya seperti misalnya kayak gini nih, ini sangat sederhana sekali. Nah, yang kayak atopik kayak gini juga nggak apa-apa. Ya, stop. Ibu, teksnya sama ya? Apanya? Sama ya? Apanya? Isinya. Isinya sama, maksudnya isinya kayak gini, tapi mau kayak gimana, mau diawanin, mau diapain, sok-sok. Ya. Namanya juga sama. Hah? Namanya. Ya nama kamu tuh. Maksudnya kan Dega pengen apa? Iya. Jangan nyalain. Iya, ini kan kalau ibu jadi kalian. Ini adalah cita-cita terpendam ibu dulu pas jadi SMP. Cuman tidak tercapai karena 1, 2, 3 hal yang lainnya. Terus mau jadi apa, Rus? TKJ. TKJ. TKJ teh? Teknik komputer jaringan. Komputer jaringan. Bekerja di? Kalau TKJ? Kantor. Boleh. Terus kalau misalkan kalian mau menentukan gajinya, misalkan pengen gaji 15 juta, boleh. Masukin ke situ. Nggak apa-apa. Ya itu aja. Ingin bekerja di perusahaan apa dengan gaji berapa misalnya. Setiap orang punya mimpi masing-masing, ya kan? Apa? Harus jadi guru. Kalau mau jadi guru harus S1 dulu. Bidangnya bidang pendidikan, harus pendidikan. SMA berarti. SMA. Berarti masuk jurusan Apa? Gurunya guru apa? Guru mata pelajaran apa? agama. Agama. Ya udah, bisa masuk jurusan agama juga bisa, atau IPA juga bisa, IPS bisa kalau agama. Kalian mau googling jurusan-jurusan yang ada boleh. Bisnis manajemen ada. Mau bikin perusahaan atau mau kerja sama orang? Ya udah, aku ingin memiliki perusahaan sendiri. Dalam bidang apa? Bisnis apa? Ya manajemennya apa? Bisnisnya
Misalkan punya perusahaan laundry se-Indonesia misalkan. Itu kan biasa kan? Atau perusahaan tempat kecantikan, perusahaan travel, itu kan biasa kan? Beda pengennya apa? Oh, berarti pengen punya bisnis seputar buku, majalah, stationery gitu kan? Ya, aku ingin berbisnis di bidang buku misalkan. Boleh. Oke, ya. Nah, sekarang setelah kalian membuat mind mappingnya, ibu pengen tahu nih, ya, ibu pengen tahu isinya apa sih, gitu ya. Coba, yang sudah siapa? Sok teh, bacain teh, berdiri terus bacain. Gak apa-apa, bacain aja. Sok, silakan. Bacakan. Berdiri teh. Aku ingin menjadi dokter. Aku ingin masuk jurusan kedokteran Universitas Indonesia. Oke, terus? Kesulitan akan aku dapatkan masih main game lebih dari 3 jam dan nonton Korea semalaman dan kita males belajar. Oke, terus kalau kemudahan? Kemudahan akan aku dapatkan jika aku belajar presentasi, nilai rapot bagus, bisa melayani pasien. Oke. Harus masuk SMK jurusan kedokteran. Kalau SMA berarti IPA. SMK. SMA, harusnya masuknya SMA. SMA jurusannya IPA, kalau kedokteran nggak ada jurusan SMK kedokteran. Adanya perawat sama farmasi kalau bidang kesehatan, ya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, alhamdulillah. Bal, coba Bal. Bacain Bal. Sini. Iqbal, 7 tahun lagi. Oke. Aku ingin bekerja di perusahaan Honda. Oke, kerja di Honda katanya. Oke, terus? Aku ingin masuk Institut Teknologi jurusan otomotif. Oke, jurusan otomotif. Harus Terus? masuk SMA jurusan IPA. Oke, terus? Kesulitan akan aku dapatkan jika aku masih scroll TikTok TikTok. lebih dari 4 jam. Oke, lebih dari 4 jam. Kemudahan akan aku dapat jika aku belajar konsisten, nilai rapat bagus. Oke, sip. Tepuk tangan buat Iqbal. Oke, ibu pengen coba bacain yang siapa ya? Nora dah? Coba Nora. Bacain Nora. Bentar. Naura Alifa Legriana 8 tahun yang akan datang. Harus masuk SMA jurusan MIPA. Aku ingin menjadi dokter. Aku ingin masuk Universitas Padjadjaran Bandung jurusan kedokteran. Kesulitan akan aku dapat jika aku terus berhalu cowok K-pop, malas belajar, dan scroll TikTok. Kemudahan akan aku dapat jika aku rajin belajar, nilai rapot selalu bagus, harus banget bisa bahasa Inggris. Tepuk tangan, Mas. Oke, next. Siapa ya? Ki. Udah Ki? Udah Ki, bacain Ki. Bentar. Aku ingin memiliki Rizky 8 tahun ke depan. Aku ingin masuk bisnis dan manajemen. Kesulitan yang akan ku dapat, main game terlalu lama, malas belajar. Kemudahan yang akan aku dapat jika aku belajar yang rajin, nilai raport bagus. Harus masuk SMK jurusan bisnis dan manajemen. Aku ingin memiliki gaji lebih dari 100 juta. Oke.
Bagus ya, punya pendapatan 100 juta. Iya, kalau misalkan kita udah punya perusahaan sendiri ya, pendapatan 100 juta lebih itu bisa banget ya. Deda mau baca? Belum selesai. Jihan mau baca? Bacain. Sok, Jihan bacain Ji. Sok. Aku ingin menjadi arsitek, komikus, atau bisnis desain. Harus masuk SMK jurusan seni, rupa, atau tata boga. Kemudahan akan aku dapat jika aku banyak belajar matematika dan menggambar. Kesulitan akan aku dapat jika aku masih belum mendapat peralatan menggambar dan malas belajar. Aku ingin masuk ke ITB jurusan seni rupa. Kalau kemudahan? Kemudahan apa? Kemudahan akan didapat jika Banyak belajar matematika dan menggambar. Nah, dari situ paham ya betapa pentingnya perencanaan karir. Oke, nah sekarang dari coba semuanya perhatikan Ibu ya. Sekarang dari yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang sudah kalian bikin mind mapping ini, apa yang kalian dapat? Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian rangkum dalam proses pembelajaran ini? Nah, menurut Naura tadi Naura udah dapat informasi apa aja nih kesimpulannya? Lebih yakin buat masuk SMK. Terus? Apa lagi? Tahu kelebihan? Sip. Terus, Deda. Menurut Deda, kesimpulannya apa dari yang sudah kita lalui barusan? Jadi tahu tentang SMK atau Terus? tahu tentang jadi terus belajar naik cita-cita. Ya. Nah, seperti itu ya. Ternyata masa depan itu harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan akan berantakan. Nah, sekarang mind mappingnya silahkan, kan tadi udah bikin ya, kalian bisa hias di rumah yang bagus ya, besok dikumpulkan ke ibu ya. Oke. Nah dari situ ya, dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Nah, Rusli ngerasain apa setelah bimbingan klasik kali ini? Perasaan Rusli gimana? Seneng kah atau apa? Senang dan tenang. Kenapa tenang? Awalnya banyak pikiran jadi nggak stres. Oke. Karena bingung mau masuk SMA atau SMK gitu. Nah, sekarang dari yang sudah kita bahas tadi, terus perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan konseling, setiap bimbingan konseling itu pasti harus ada yang namanya evaluasi ya. Nanti untuk form evaluasinya ibu akan kirim lewat WA ya, nanti kalian isi, tinggal klik gitu kan ya, lebih gampang. Nanti formnya akan ibu kirim lewat Jihan, nanti Jihan sebar ke yang lain gitu ya. Jangan lupa diisi semuanya ya. Alhamdulillah ya, apa yang sudah kita lalui dengan lancar, kita sudah mendapatkan pengetahuan yang kita inginkan juga ya. Dan ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak ibu yang sudah meluangkan waktunya setelah ujian ya. Dan semoga kedepannya kita akan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup ya, kita berdoa terlebih dahulu karena mau pulang ya.
Adil? Yuk, pimpin Noah. pulang mari kita memperbaiki doa dan nanti tanya. Saya